Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Dipandu firman-Nya dari Roma 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kabar apakah yang ada dari Kristen mula-mula? Dan dalam hal ini dalam konteks bacaan kita dari Roma, kabar yang ada dari orang-orang percaya pada Kristen mula-mula adalah imannya yang tersiar ke seluruh dunia. Para martir yang pertama, mereka mengambil jalan itu walau pilihan itu sulit. Mengikut Yesus keputusanku. Kurang lebih seperti itu nyanyian mereka. Walau mereka ditolak oleh kaumnya. Mereka dikejar-kejar, ditangkap, disiksa, dan kemudian ada yang disalib, ada yang dihukum rajam, dan berbagai penderitaan yang lain harus mereka hadapi. Karena keteguhan iman orang-orang percaya pada gereja-gereja mula-mula itu, maka semakin banyak orang ingin tahu kenapa mereka begitu teguh imannya. Harapan apakah yang mereka terima sehingga mereka begitu kuat menghadapi berbagai penderitaan? Dan itu kemudian menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil kabar sukacita dan harapan akan hidup yang kekal tersebut. Sehingga semakin banyak orang-orang yang datang. Kemudian, kabar sukacita yang daripada jemaat mula-mula itu adalah mereka hidup sehati sepikir. Kalau di Kisah Rasul 4 dikatakan bahwa jemaat mula-mula itu hidup sehati sepikir. Tidak ada yang menganggap bahwa harta miliknya adalah kepunyaan pribadi. Tetapi mereka duduk bersama, makan bersama. Dan orang yang memiliki banyak membagikan kepada orang yang kekurangan. Sehingga ada di sana keseimbangan. Dan semua boleh bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehati sepikir. Dan yang kemudian hidup penuh kasih. Saling berbagi, saling menolong, saling menguatkan satu yang lain, dan saling mendoakan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hal yang demikianlah yang seharusnya yang menjadi berita yang tersiar ke seluruh dunia dari kehidupan persekutuan orang Kristen pada zaman modern ini. Tetapi mari kita coba menggumuli, kabar apakah yang tersiar ke seluruh dunia sekarang ini dari orang-orang yang percaya? Pertama, iman. Apakah iman kita masih teguh? Saya masih ingat ketika terjadi peristiwa COVID-19, justru di gereja orang paling takut menjaga jarak, social distance, memakai ADP dan lain sebagainya. Dan ketika ada pertemuan, sangat khawatir dan bahkan ada yang berani mengatakan, Bapak Pendeta apa bertanggung jawab dengan nyawa orang tua saya, dengan nyawa saudara saya. Dan uniknya dan lucunya, ketika orang ke pasar mereka tidak panik. Mereka berjalan biasa saja. Maka ini menunjukkan jangan-jangan sekarang ini orang beragama dan ke gereja tetapi tidak beriman. Bukankah ada sebagian orang panjang doanya tapi paling takut? Bukankah kita mengetahui banyak ayat tentang ayat-ayat Alkitab tetapi kita lebih banyak untuk khawatir akan kehidupan ini? Hari ini kita mau diingatkan supaya berita tentang iman kita tersiar ke seluruh dunia. Maka kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan berserah dalam seluruh persoalan-persoalan hidup kita. Apapun yang kita khawatirkan. Dan kemudian tidak berlelah dan tidak susah payah. Kita harus mengimani firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 34. Janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka iman yang demikian akan membuat kita hari ini bersyukur dan bersuka cita. Besok senantiasa berharap. Dan ketika menghadapi banyak kenyataan, kita tahu hari besok masih lebih baik. Dengan demikianlah iman kita akan dilihat orang lain. Yang kemudian hidup sehati sepikir. Bapak Ibu saudaraku, dari sejak gereja mula-mula sampai sekarang, betul ada skisma, perpecahan-perpecahan gereja. Tapi sepertinya lebih marak dan lebih banyak pada hari-hari terakhir ini. Maka kita harus diingatkan, tentu ada banyak perbedaan pendapat.
perbedaan pola pikir, perbedaan selera dan keinginan. Tetapi semua perbedaan itu harus diikat dalam satu kesatuan yang mempersatukan, yaitu cinta kasih Kristus. Sehingga kesehatian kita juga tersiar ke seluruh dunia, dan hidup saling memberi dan saling mengasihi. Pada hari terakhir ini menjadi tantangan ketika hubungan sosial dibangun dengan azas transaksional, ketika saling menguntungkan. Adalah aneh ketika di gereja orang berbicara benefit. Adalah aneh ketika di gereja orang berpikir apa untung yang kita dapatkan. Adalah aneh ketika berpikir kalau kita melakukan ini, maka feedbacknya apa untuk kehidupan persekutuan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih yang Kristiani adalah memberi dan memberi. Dan ketika kita memberi akan mendapat banyak dan berlimpah-limpah berkah. Karena itu saudaraku, biarlah kabar baik keluar dari kita. Karena kita adalah surat dan Injil Kristus yang terbuka. Supaya nyata dalam hidup kita kebaikan dan juga cinta kasih yang dari Allah. Sehingga semakin banyak orang yang ikut menyembah kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Selamat menyaksikan hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan menuntun, memampukan, menguatkan kami melakukan segala hal yang baik. Hanya di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menyaksikan hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.